Oke, kita lanjut ke bagian eksterior ya. Dari depan dulu deh. Ya, penampakannya seperti ini. Ini mobil udah dilengkapi power windows juga. Makanya gua seneng nih, jadi nggak usah engkol kayak gitu. Ini udah power window. Depan, belakang udah power window di sini nih. Sentralnya udah di sini. Cuman ya kondisinya kalau pintu udah kayak gini nih guys, tuh udah pada grepes ininya juga udah pada hilang. Makanya gua sebetulnya nggak tahu banget sih ya, pengen full rapin mobil ini, cuman ya untuk di pertama ya budget, keduanya waktu juga gua belum sempet nih ya. Pokoknya kondisinya seperti inilah saat ini mobil ini gitu. Juga nggak tahu nih ini apakah original, tapi kayaknya original sih ya. Kayak gini nih kayaknya nggak mungkin kayak gini ada KW-nya. Ini originalnya mungkin seperti ini, tapi kondisinya udah seperti inilah. Di mobil ini juga gua nggak lupa dilengkapi bawa itu tuh P3K, biar nggak kena polisi kalau misalkan ada razia atau apa, dan emang buat pertolongan pertama juga kalau ada luka atau apa gitu kan. Di sini lengkap nih isinya. Gua nggak lupa suka bawa gini nih, chargeran juga, biar kepepet kalau misalkan handphone lowbat bisa di charger lewat sini. Ini ada untuk iOS dan Android juga. Di sini juga masih ada, bisa tambahannya lagi. Oke, ini sangat berguna kalau lagi di jalan. Ini di bagian setir. Ini sebentar kita lock dulu. Ini di bagian setir. Setirnya juga masih original, cuman udah ada beberapa bagian yang grepes. Nggak tahu ini tuh, nggak tahu tangan gue yang kasar gitu. Nggak mungkin kali, cuman ini yang udah getas aja kali, karet-karetnya udah getas. Setir kondisinya udah seperti ini. Ini panel-panel ini nih kayak sen kayak gitu, udah udah buram-buram kayak gitu, tapi ini ori, gue yakin ori. Kanan kiri juga. Tapi di sini gua nambahin untuk itu thermoswitch yang otomatisnya si fan radiator. Jadi gua ditambahin pakai yang digital. Ya fungsinya apa? Jadi sebetulnya mobil ini si thermoswitchnya masih normal, cuman suhu kerjanya itu di jarumnya itu setengah kurang, dia fan baru nyala. Memang standarnya segitu, tapi gue pikir dengan mobil yang setua ini takut segitu tuh udah mulai kepanasan gitu. Maksudnya dengan komponen-komponen yang usianya udah tua, tapi si temperatur masih ngikut kayak seperti mobil masih baru aja gitu. Makanya gue beli si thermoswitch digital ini seharga berapa? Waktu itu 14.000 tuh di toko online. Cuman gue akalin si casingnya ini, gue mungut-mungut punya apa gitu, gue tempelin, gue lem-lem dalamnya, dan penampakannya udah seperti ini. Ini bisa diatur, jadi berapa derajat kita pengennya si fan udah muter gitu. Jadi gue sekarang settingan mobil ini tuh si temperatur seperempat lebih sedikit lah, lebih sedikit, fan-nya udah muter. Jadi gua nggak takut kepanasan, overheat mobilnya, berkat si fan. Gua juga nambahin si voltmeter digital ini yang buat anak-anak motor itu pada beli itu. Ini voltmeter digital gua buat kontrol aki, karena ya siapa tahu ya kalau mobil tua kayak gini, mobil klasik, si alternatornya ngadat di tengah jalan. Jadi gua selalu pantau selama gua driving mobil ini, gua selalu pantau si voltmeternya ini, gua lihat gitu, oh masih voltasenya segini, masih segini. Jadi kalau ada kerusakan di bagian alternator, akinya nggak ngisi atau lemah atau apa, nanti di sini kan ke kontrol nih, jadi gua tahu
Di sebelah kanan panel instrumen ini terdapat ini tombol on off itu, defogger kaca belakang. Cuman sepertinya memang udah nggak fungsi sih. Untuk bagian kirinya ini tombol wiper untuk bagian belakang juga. Dan ini yang nggak fungsi juga, ini nggak fungsi. Jadi kanan kiri ini kebetulan udah nggak fungsi. Udahlah, nanti kapan-kapan dicek, difungsiin lagi kalau bisa. Untuk di bagian apa ini namanya ya, pokoknya di sisi kaca sini gue cuman nambahin tempat air seperti ini biar nggak repot lah naro air mineral atau apa. Jadi gua pasangin seperti ini, yang nggak original sih ini mungkin. Sama di sebelah kanan juga, nah gua pasangin kayak gini, jadi biar kanan kiri enak lah kalau pengen minum, jadi nggak susah-susah gitu untuk satu botol minuman aja. Oh ya, mobil ini juga dilengkapi dengan jam digital semodel ini. Ini untuk tombol pengaturannya ada 3. Di sini ada tombol setnya, di sini juga tombol pengaturan jam dan menit. Ya cukup bagus lah, mendekati mobil-mobil zaman sekarang. Yang dulu-dulu kan masih analog jarum, ini udah digital, pokoknya udah keren. Untuk di bagian panel-panel ini juga kebetulan mobil ini masih fungsi, masih berfungsi dengan baik lah. Salah satu bagian-bagian panel ini diisi temperatur juga fungsi dengan normal, si ampere bensin juga masih fungsi, terus si RPM sama speedometer ini masih fungsi. Coba nyalain hidupin ya. Nah, ini kondisi mobil lagi hidup. Ini RPM-nya alhamdulillah sih masih fungsi. Nah kan RPM-nya masih fungsi. Cuman ya ininya belum naik karena memang kondisinya mesin masih dingin. Ini ampere bensin masih fungsi juga. Ini juga fungsi karena memang mobilnya lagi diam ya. Nah, di sini ada thermostat digitalnya. Di sini ada si voltmeter yang tadi disebutin. Dan untuk Ceret G102 Winner ini si antenanya ada di sini nih. Nah, si antenanya ada di sini dan ini masih original, masih bisa ditarik panjang lah. Nah, ini juga masih berfungsi dengan baik si antena ini. Jadi ini cukup ya lumayan bagus lah bentuknya di sini. Lanjut mungkin bagian kiri ya, pindah ke sebelah sana. Oke, kita lanjut ke sisi bagian kiri interior. Ya, penampakannya kayak gini lah. Sorry, gua beresin lap dulu nih. Tadi udah dilap-lap dulu sedikit. Bagian pintu sebelah kiri ini dibanding yang kanan lebih mulus yang kiri. Ini tapi gua nggak tahu nih, ada penambahan ini nih dari pengguna sebelumnya, mungkin pengen agak lebar dia si wadah ininya nih. Tapi ya patut diapresiasi lah. Jadi ada botol, ada apa bisa masuk ke sini nih. Gue pengen bikin juga tuh yang, tapi ya originalitasnya mungkin nggak ada sih. Cuman ya ini kondisinya seperti inilah. Ada kalau bagian apa sih namanya ini, bagian pegangan buat pintunya udah retak-retak kayak gini tuh. Ini udah pada pudar. Tapi dibanding yang kanan ini segini lebih mulus yang ini. Untuk tombol power window-nya ini masih fungsi. Secara fungsional ini masih fungsi. Kelenturannya juga masih lumayan enak untuk power window-nya. Untuk dashboard, ini dashboard masih rapi banget, nggak ada cacat
nggak ada cacat sih ya. Cacat-cacat goresan gini mah ya wajar aja kali ya, dari tahun 92 gitu kan. Ini masih bisa tergolong rapi sih kalau menurut gua gitu kan. Untuk ininya sendiri, si lacinya juga masih enak. Ya nggak tau lah, ini dalamnya ada masker dan segala macam. Ini anak gua nih, kalau misalkan ini masukin ke sini nih. Oke, untuk lacinya masih enak. Ini untuk kisi-kisi AC, cuman sebelah sini aja nih yang udah pernah patah. Karena gua itu dulu mau benerin apa gitu, gua cabut, gua nggak ngeh bahwa ini tuh mobil udah tua, gua cabut, truk patah. Aduh, ya udah, gua repair lagi, gua males beli, gua males nyari-nyarinya. Dan alhasil ya hasilnya seperti inilah. Masih kalau secara fungsional ini masih fungsi. Untuk kisi-kisi AC-nya sebelah sini masih rapi. Bagian tengah ini masih fungsi semua, fungsi dari tombol AC, arah angin, on off-nya ini masih fungsi semua masih fungsi. Kalau untuk head unit ya nggak tahu juga sih ya, mobil barunya ini head unitnya kayak apa, gue juga nggak tahu. Tapi kalau untuk sekarang gue pakai head unitnya dari apa ya ini, merek apa ya, merek Avix ya. Head unit nggak terlalu diperhatiin lah, kecuali kalau memang hobinya jedak-jeduk baru head unit diperhatikan. Untuk bagian si spion tengah ini originalnya ketutupan sama ini nih, LCD TV titipian lah. Kalau ini mah ini dari pemilik pertama, pemilik sebelumnya udah ada ininya, dan gua nggak cabut, nggak bolehin sama anak gua, katanya ya buat nonton film kartun katanya gitu. Jadi gua tambahin ini di sini nih, gua tambahin si kaca spion tengahnya ini pakai ya akal-akalan sih, tapi ya cukup lumayan kokoh juga. Dan penambahannya ini juga gua tambahin si lampu tengahnya ini, karena kehalangin kan, ini juga pertama udah nggak terang, keduanya kehalangin sama si spion tengah ini, makanya gua tambahin lampu ini biar terang. Dan lampunya juga gua udah tambahin lampu LED di dalamnya. Untuk sun visor ini bisa dibilang masih masih cukup bagus sih, masih cukup bagus, bersih gitu, masih nggak kuplak-kaplek enggak. Ini masih kokoh. Untuk pegangan juga nggak ada yang patah atau apa. Seat belt juga masih lumayan kenceng semua, masih lumayan kenceng, baik yang driver atau yang ini passenger, masih fungsional juga, masih fungsi untuk seat belt. Dan untuk kayak gini tuh, kalau ini kan door trim, nah kalau ini tuh ini ya di sinilah pokoknya bagian ininya masih rapi banget, masih rapi. Kalau interior dari jok juga, ini joknya gua rasa ini originalnya memang kayak gini nih. Secara fungsional slidernya ini masih enak, baik yang sebelah sini ataupun yang sebelah sini masih enak sih. Ini nggak ada macet, nggak ada ini masih enak. Nah, untuk bagian belakang kita lanjut aja deh langsung ya. Untuk bagian belakang, ini kalau dari door trim nggak semulus yang sebelah kiri depan. Ini udah ada bagian-bagian yang cacat kayak gitu. Tombol power window ini masih berfungsi. Nah, beda lagi kalau yang sebelah kanan belakang itu udah tombolnya udah pernah patah, udah dalamnya tuh pas gua buka, wah patah. Ya udah, gua kermes aja, gua buang. Dalamnya kalau casingnya itu masih ada, makanya gua tutup tuh biar nggak terlalu ini banget, kelihatan banget ininya. Ya kursi bagian belakang ini original juga sih, menurut gua ini original dan masih rapi. Maksudnya si jahitannya itu belum kelihatan ada yang ngelupas atau apa gitu, masih rapi lah. Tapi kalau karpet ya nggak tahu deh, karpet
Ya ini bawaan Suzuki, nggak tahu. Ini bagian depan aja. Oke, kalau bagian interior mungkin segitu aja kali ya. Untuk bagian interior bisa gua bilang ini originalnya masih ya 90% lah original. Dan rapihnya masih lumayan rapi juga. Apalagi kalau misalkan restorasi dimaksimalin lagi, wah pokoknya enak deh mobil ini. Dalamannya juga nggak terlalu sempit banget, cukup lah untuk keluarga kecil kayak gua, cukup lumayan enak lah. Kita lanjut bagian bagasi aja kali ya, bagian belakang nih yang belum kita buka. Oke, kita buka dulu.